Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sesuai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan karena tidak menemukan dia. Kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Yesus semakin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya. Ia semakin besar dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus hilang. Hilangnya di bait Allah. Waktu saya kecil, umuran 10 tahun sampai umur 12 tahun, ya, sampai umur 2 SMP lah, ya, itu saya juga suka hilang. Dan hilangnya mirip kayak Tuhan Yesus, hilangnya di gereja. Pasti pagi-pagi benar saya sudah ngambil sepeda BMX saya, langsung jam 5 pagi sudah mandi, ngebut ke gereja, mau misa, jadi altar boy. Pasti bapak ibu saya pagi-pagi itu ketika ngelihat saya sudah nggak ada di kasur, biarin, pasti ke gereja. Maka kalau saya yang hilang, ibu saya, bapak saya itu nggak khawatir, gampang ditemuin. Pasti lagi tugas misdinar, lagi main basket, lagi main pingpong, cari makan di pastoran. Ya, pokoknya itu yang saya lakukan setiap hari Minggu. Agak berbeda sedikit kalau abang saya yang hilang. Kalau abang saya yang hilang, dia tidak di gereja. Dia motor cross sambil ngerokok sama teman-temannya, ya. Maka bapak saya keliling bawa rotan, samperin itu kakak saya. Ya. Anak-anak zaman sekarang hilangnya di mana? Beda lagi. Nggak ada mungkin anak sekarang hilangnya di motor cross gitu ya,
trek-trekan motor cross di tempat yang becek begini, nggak ada. Anak zaman sekarang hilang di gereja, main ke gereja dari pagi sampai sore kayak saya, mungkin ada. Anak-anak misdinar, anak-anak OMK yang memang senangnya di gereja, itu memang ada. Tapi sebagian besar anak-anak zaman sekarang hilang itu ya dengan gadgetnya, dengan sosial medianya, dengan digital online gamesnya, itu mungkin hilang di situ. Ada satu anak SMP cewek hilang gara-gara sosial media, dia chat-chatan dengan seorang stranger asing, ya. Terus kayak naksir, langsung setelah itu berapa hari kemudian kopi darat, tiba-tiba sudah mati di pinggir sawah. Gara-gara apa? Kenalan di sosial media, merasa cowok itulah yang paling memperhatikan dia ketimbang mamanya atau papanya. Maka gara-gara sosial media anak-anak kita itu bisa hilang. Saya kira ada satu negara, Australia, yang mulai menerapkan anak sampai umur berapa, 12 atau 15, harus dibaca lagi ya, itu membuat larangan untuk pegang handphone. Bayangkan itu, anak-anak Jakarta sampai SMP dilarang pegang handphone, bisa tantrum dia, bisa ngamuk dia, bisa marah-marah, bisa mamanya dikatain mama jahat dan sebagainya. Maka itu yang terjadi kadangkala zaman sekarang ini ada terjadi perubahan. Anak-anak hilang bukan di tempat-tempat yang mendamaikan kita orang tuanya, tetapi di tempat-tempat yang kita juga bisa was-was. Dalam kamar pun dia bisa hilang sebetulnya. Secara fisik ada bersama Anda, tapi dunianya menjelajah ke sana kemari, pembentukan karakter, pembentukan dirinya. Ya. Anak kelas 1 SD, 6 tahun jalan 7 tahun, sekarang udah bisa belanja Shopee. Dan bisa pencet password maminya. Belanja Shopee, check out mah, check out, bayar. Karena ngelihat ada mainan-mainan dinosaurus yang bagus, ada mainan apa yang bagus, dia minta maminya check out, ikut belanja. Ya. Saya malam-malam buka TikTok shopping online, ya ujung-ujungnya beli abon, ya. Abon mau beli kasur, ya. Kadangkala ngelihat, oh ini ada promo. Kadangkala itu terjadi, sosial media bisa menenggelamkan kita pada sebuah dunia yang memang bisa menjauhkan kita dari keluarga. Tapi yang hilang itu ternyata bukan cuma anak. Papa hilang, mama hilang juga ada. Ya. Papanya hilangnya karena apa kalau papa? Bisa hilang karena kesibukan pekerjaan, sehingga tidak punya waktu, perhatian, quality time dengan keluarga. Bahkan ekstrimnya bisa hilang juga digondol sama genderuwo. Ya. Ya. Entah kenal di mana itu genderuwo, tiba-tiba papanya udah jarang pulang dan sebagainya lah. Kalau mamanya hilang di mana? Mall, bisa arisan. Bisa juga hilang di gondol brondong juga bisa. Bisa. Jadi keluarga hilang nih penyebabnya macam-macam ya. Romo hilang di mana Romo? Lagi pada hilang ke Palembang, ke Ruteng, Romo Nofrin ke Bandung. Nggak tahu Romo Liong ke rumah duka kali ya. Artinya tiap dari kita itu punya potensi hilang. Di tempat di mana kita pikir itu memberikan kenikmatan, itu memberikan kebahagiaan. Ya. Maka saya kira pada pesta keluarga Kudus Nazaret ini, mari kita jaga keluarga kita. Kita cintai keluarga kita. Pergilah bersama keluarga. Natal, tahun baru selalu identik dengan keluarga, ya, acara keluarga. Catatan kedua, mumpung ini khotbah sendirian, jadi bisa khotbah panjang sendiri.
Yang kedua adalah manusia itu terkait keluarga ya. Saya kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu I'm not married yet and I'm still available. Aku belum kawin, aku belum nikah dan aku masih available, masih free. Siapa ini? Ini jomblo-jomblo yang kesana kemari mencari kekasih. KKMK, kesana kemari mencari kekasih. Atau jomblo gegana, gelisah, galau dan merana. Merananya kenapa? Setiap kali dapat undangan temannya kawin, dia stres. Karena dia akan dapat pertanyaan, kamu kapan nyusul? Ini biasanya begitu. Dalam sebuah seminar di katedral OMK, temanya soal panggilan hidup membiara. Lalu ada satu anak cewek kan nanyanya pakai kertas supaya terbuka, berani nanya, nulisnya pakai kertas. Lalu dia nulis curhat di kertas itu. Saya bacakan kepada audiens. Romo, saya mau tanya, kenapa sampai seumur sekarang dalam kurung 30 tahun saya kok nggak pernah punya pacar? Wajah nggak jelek-jelek amat kata dia. Pendidikan bagus, karakter berteman juga saya punya banyak teman. Tetapi kok saya nggak pernah punya pacar sampai detik ini. Lalu saya pernah tanya kepada seorang peramal, dia bilangnya peramal ya. Lalu dijawab oleh peramal itu, kamu tidak pernah punya pacar sampai umur 30 tahun gara-gara dulu mami kamu sebelum kawin sama papi kamu itu tukang gonta-ganti pacar. Oh, jadi stoknya habis diambil maminya mungkin. Apakah benar peramal itu Romo? Saya bilang itu peramal sesat. Saya bilang jangan dihiraukan. Nggak ada teori bahwa toh gonta-ganti pacar mami ya biarin aja ya kan. Bukan dosa juga, yang penting nikah sama papa selesai gitu loh. Tapi lalu dianggap itu hukum karma yang lalu menghukum anak ini secara garis keturunan dia nggak punya pacar gitu. Maka saya bilang mungkin jangan-jangan jalan kamu itu jadi suster, saya bilang. Lihat suster-suster sini yang nggak laku dari dulu. Promosi terus saya remaja, nggak dapat pacar itu. Sampai akhirnya memutuskan membiara, bahagia menjadi jomblo forever. Ya. High quality happy jomblo forever. Nah itu. Ini golongan orang yang kedua, kita ini. I'm not married but I'm not available. Ya. Kita nggak nikah tapi kita nggak available buat siapa-siapa. Yang ketiga itu yang sudah Anda ambil sebagian besar. I'm married already and I'm not available. Aku sudah menikah dan aku tidak available buat siapapun. Ya. Yang keempat itu suka bikin perkara kehidupan. I'm married already but I'm still available. Ya. Kalau ditanya dari 4 kelompok ini siapa yang paling bahagia? Memang kehidupan keluarga itu membawa kebahagiaan. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya. Tapi kalau saya pikir-pikir sekarang ya, Romo Haji, suster ya, kok saya harus lahir kembali kalau kita percaya misalnya, tapi kan kita nggak percaya reinkarnasi, nanti balik lagi gitu ya. Kalau saya harus reinkarnasi, balik lagi jadi manusia, gue tetap jadi Romo loh kayaknya. Karena ngelihat stresnya jadi suami istri, keluarga, susah zaman sekarang, apalagi PPN mau naik 12%. Lebaran naik, lebaran datang itu pasti harga-harga semua otomatis naik dan sebagainya. Itu kehidupan itu tidak mudah dalam perjuangan membangun keluarga ya. Maka saya kira tiap dari kita tuh punya panggilan. Kalau Samuel dari masa kecil sudah dipersembahkan ke bait Allah ya, dengan lembu dan juga persembahan lain, itu memang hidupnya dia akan dipersembahkan buat Tuhan ya. Kita pun sebagai keluarga bisa mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan dengan cara kita melakukan pelayanan-pelayanan di gereja, di tempat komunitas di mana kita
aktif, disitulah bentuk-bentuk pelayanan kita. Tadi malam saya karena tidur agak sulit karena batuk-batuk terus ya. Saya buka YouTube, berita menggemparkan dari Vatikan. Biasa kan YouTube suka gitu tuh. Ya, judulnya doang yang menghebohkan. Apa yang menggemparkan diduga, dianalisa bahwa Paus pengganti nanti Paus Fransiskus kemungkinan besar larinya ke Asia. Karena sejak tahun 78 dianalisa Paus itu bukan lagi seorang Italia. Terakhir itu sebelum 78 itu kan pada tahun 78 Paus Yohanes Paulus II orang Polandia. Lalu habis itu Paus Benediktus XVI orang Jerman. Habis itu Paus Fransiskus orang Argentina. Nah, setelah Paus Fransiskus ini apakah akan menguatkan garis ini bahwa yang jadi paus itu bukan lagi kardinal-kardinal dari Italia. Lalu muncul satu sosok di situ ya, dari Asia. Tenang, bukan saya, bukan, masih jauh ya. Kardinalnya sudah sampai ke GBK kita ya, Gelora Bung Karno, sudah sampai Senayan. Kardinalnya sudah sampai ke Rumah Sakit Carolus. Bahkan kardinalnya sudah ketemu OMK ya. Dengan OMK, KWI dan KAJ itu kardinalnya sudah ketemu, kardinal itu dari Filipina ya. Lalu saya mulai pikir-pikir ya, kenapa kok tidak dari Italia? Kenapa kok mulai keluar dari Eropa? Ternyata ada hubungannya. Ketika saya sempat jalan-jalan menggelandang sendiri dulu ke Roma ya. Lalu saya sempat ikut misa di sebuah gereja besar atau sebutannya Basilika Sacra Familia, Keluarga Kudus ya. Anda mau tahu Basilika sebesar 4 kalinya ini ya. 4 kalinya ini mungkin atau 6 kalinya ini. Yang ikut misa hari Minggu jam 9 itu cuma 40 orang. 40 orang. Tidak ada keluarga-keluarga, tidak ada anak kecil, tidak ada remaja, anak muda, apalagi kur seperti SMP Caritas gini nih, nggak ada nih. Yang ikut tuh kayak, nah ini yang Bu Parmi pakai tongkat, rambutnya putih. Yang ikut misa tuh ya yang berambut putih semua. Saya umur berapa waktu itu ya? Mungkin 38, 39 waktu itu. Mereka kaget ada seorang 38 tahun itu ikut misa. Congratulations, welcome to our church. Selamat datang di gereja kami. Karena takjub ada anak muda mau ikut ke gereja. Ya gua nggak ngaku saya Romo ya kan. Ya. Tapi kasihan Romonya itu nggak ada misdinar, nggak ada yang bantuin siapin ini, siapin itu. Nyanyi pun dia pakai handphone. Dia colok ke kabel begini, ke mixer, tinggal mencet Kyrie, Agnus Dei, Haleluya. Lalu segereja bunyi begitu ya. Jadi buat saya sepi sekali gereja di Eropa mulai ya. Ataukah ini penyebab jangan-jangan kehidupan menggereja sudah mulai menggeser keluar dari Eropa ya. Maka isu jangan-jangan Paus itu bergeser juga keluar dari Eropa, ada kaitan juga dengan gereja-gereja di Eropa mulai sepi, keluarga-keluarga juga tidak banyak. Orang Eropa itu hidup bersama, tetapi mereka tidak mau punya anak. Orang Eropa, istilahnya itu child free. Ya, kita hidup bersama nih, entah pakai surat, entah nggak pakai surat, pokoknya hidup bersama. Tapi mereka nggak mau punya anak. Maka inilah yang membuat mungkin ada penurunan dalam kehidupan menggereja di Eropa dan sebagainya. Maka
saya kira kita bersyukur di Asia, di Indonesia, di Jakarta, di paroki-paroki kita masih begitu kuat kehidupan menggereja. Berkat apa? Kekuatan hidup keluarga-keluarga di dalamnya. Mari kita bangun terus keluarga kita semangati terus pelayanan-pelayanan kita di gereja. Kita dorong anak-anak kita untuk juga datang ke gereja mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan.